Tapi ada juga yang bilang nih Mbak, stres itu kan banyak yang bilang, aduh selalu bikin kita tuh jadi tertekan gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga yang bilang kalau stres itu ternyata nggak selalu membawa pengaruh negatif. Iya. Bahkan ada sisi positifnya. Apa sih Mbak kira-kira itu? Nah, eustress ini stres yang positif. Oke. Nanti ngarahnya kita jadi lebih termotivasi. Oh. Ngarahnya kita jadi lebih betul, bergairah. Betul. Ngarahnya kita jadi lebih semangat. Dikasih tantangan, either kita jadinya kayak aduh gimana, malah jadi oke, aku harus menyelesaikan itu. Oke. Nah, ini nih fungsinya si eustress ini. Jadi memang stres nggak bisa dipandang pasti negatif, pasti ada positifnya juga. FM, we play together. Hai, selamat siang players. Kembali lagi bareng sama Septi Angela di Heart to Heart. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya, dan pastinya juga tetap semangat walaupun lagi menjalankan ibadah puasa. Nah, tentunya banyak banget ya yang kita alamin kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Apalagi sekarang masa pandemi, terus juga ditambah sekarang bulan puasa yang pastinya itu bikin kita harus jadi ekstra sabar gitu kan. Dan pastinya itu ningkatin yang namanya tingkat stres menjadi lebih tinggi players. Nah, dari masalah tentang keluarga, terus juga di kantor, ataupun juga yang punya hubungan interpersonal, itu kan belum selesai masalah satu, tiba-tiba udah datang masalah lainnya lagi nih. Dan banyak banget masalah yang harus diselesain. Kadang tuh kita diri sendiri tuh susah untuk nge-handle semuanya gitu kan. Dan karena kita nggak bisa nge-handle-nya, itu yang ngebuat kita jadi stres. Nah, gimana kita memanajemen stres itu sendiri players biar nggak semakin memuncak dan juga bikin jadi boom gitu kan, meledak gitu kan. Nah, kita bahas hari ini players di Heart to Heart bersama Magna Penta, dan kali ini saya tinggal sendirian seperti biasa, ada Mbak Lavenda Azalia MPSI psikolog. Ya Mbak, selamat siang. Siang. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Oke, ya ini sengaja emang agak berjarak ya, biar tidak saling Tidak mencium, bau ya, Bun. tidak saling mencium satu sama lain ya. Iya, betul sekali. Oke, gimana Mbak kalau misalnya melihat banyak sekali sekarang orang-orang yang memang stres itu kan biasa ya, dan stres itu sebenarnya bukan hal yang harus dihindari, tapi harus dihadapin gitu kan. Betul Nah, banget. menurut Mbak Vena itu normal nggak sih? Oke, stres normal banget sih. Oke. Kalau kita manusia nggak ada stres, nggak normal Bunda. Iya, karena hidup kan untuk menyelesaikan masalah kan. Betul. Kalau nggak ada lagi masalah, hidup apa enggak tuh? Iya juga sih. Oke, jadi gimana Mbak menurut Mbak kapasitasnya untuk ngehadepinnya gitu ya? Tingkat dan intensitasnya. Betul. Nah, stres itu menurut Mbak itu kalau orang sudah kena yang namanya stres dan mungkin bisa dibilang stres berat ya, itu ciri-cirinya seperti apa sih Mbak? Bagaimana sih Mbak menurut Mbak? Oke. Kalau seandainya yang dia sudah stres berat itu biasanya macam-macam, bahkan sampai ngaruh ke fisik ya, di beberapa case. Oke. Dia sampai ngaruh ke fisik gitu kan, mungkin menimbulkan berbagai pusing nih, tiba-tiba mual misalnya ya, Oke. tiba-tiba pengen kecirit misalnya gitu, padahal nggak habis makan apa-apa gitu ya, tapi kok perutnya sakit gitu ya. Terus secara psikologisnya kok tiba-tiba pusing, padahal nggak ada apa-apa, misalnya gitu, mungkin jadi lebih overthinking, jadinya nggak tenang, nggak plong, nggak lega. Nah itu biasanya stresnya udah meningkat, nggak lagi di tahapan stres yang wajar. Oke, berarti itu sudah bisa dibilang stresnya udah intensitasnya sudah meningkat gitu kan? Iya, sudah menumpuk. Sudah numpuk, artinya harus diselesaikan dan harus bertemu dengan profesional gitu ya. Benar nggak sih? Benar. Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan, aduh stres banget nih, butuh healing gitu. Itu bisa nggak sih sebenarnya? Karena kan kadang bagaimana orang menyikapi stres itu sendiri ataupun juga memanajemen stres itu sendiri kan berbeda-beda ya. Kayak saya kalau stres sih udah belanja aja gitu kan, walaupun duitnya nggak ada. Oke, lelet aja itu udah bikin puas ya Bu. Iya, lihat-lihat aja udah kayak oke, udah sedikit meringankan lah ya. Nah, bener banget. kalau misalnya menurut Mbak tuh healing itu yang zaman sekarang orang lakuin itu benar nggak sih untuk menanggulangi stres? Sebenarnya kalau mau dilihat bener apa enggak tuh sampai kita lihat di gini aja deh. Pas pulang giling, beneran lega nggak sih? Oh, nyaman nggak sih? oke. Paling nggak walaupun tidak banyak misalnya gitu ya, tapi paling nggak iya ada rasa lega nggak sih? Jangan sampai pulang giling malah makin stres.
gara-gara duitnya habis. Banyak kreditan jadinya ya. Banyak kreditan gitu ya. Wah itu bahaya Bunda. Saya pernah lihat salah satu influencer gitu kan di salah satu platform. Mereka itu pergi, jadi di Bali itu ada salah satu tempat healing, penghilang stres, dan itu tuh dicobain sama Yura Yunita kemarin kalau nggak salah. Dan itu kayaknya nanti kita menarik untuk kita bahas mungkin ya. Boleh banget. Ya, nah tentunya kita banyak banget menghadapi yang namanya stres. Setiap hari itu pasti ada aja yang bikin stres gitu kan. Dari mulai pekerjaan di kantor, terus juga pulang ke rumah juga ngadepin keluarga, ngadepin suami, ngadepin anak, itu yang namanya bikin, aduh ini lagi-lagi bikin stres gitu ya. Nah tapi menurut Mbak nih ya, stres itu biasanya timbul dari mana aja sih Mbak? Apakah biasanya kayak saya adalah orang yang termasuk overthinking orangnya. Jadi kayak misalnya nih, bos tadi manggil, agak menyindir gitu kan. Langsung kepikiran ya Bun. Aduh aku salah apa ya gitu. Ya aku salah apa sih gitu. Padahal sebenarnya si bos ini tidak bermaksud seperti itu gitu, tapi karena saya yang overthinking jadi bikin stres. Nah, apakah bisa timbul dari situ, Mbak? Jadi stres itu kalau kita bilang sumber stres itu namanya stresor. Nah, stresor ini bisa dari internal, dari dalam diri kita, persepsi kita, keyakinan kita, apa yang kita pikirkan gitu ya. Ada juga yang dari eksternal. Anak tadi ya, suami tidak bisa diatur, pacar yang PHP gitu ya, mau jemput tapi tidak bisa gitu ya. Sama satu lagi dari fisiologi sebenarnya. Misalnya nih pola makannya nggak teratur, terus mungkin memang kelelahan, banyak olahraga, banyak gerak tapi tidak istirahat, itu kan bisa juga tuh menimbulkan stres dalam tubuh. Jadi bisa dari 3 ini sumbernya. Berarti sumbernya juga berbagai macam gitu ya. Nah, tapi indikator awal kalau misalnya kita yang menandakan kalau kita itu sudah masuk dalam tahap stres, itu apa aja sih Mbak sebenarnya? Misalnya kayak bisa jadi deru nafas kita makin cepet. Ada kan kayak kita mau ngadepin sesuatu langsung dakduk jantung, terus nafasnya tuh kayak langsung naik turun gitu ya. Terus yang biasanya mungkin kepikirannya tuh biasa aja, ini kok bener-bener kepikirannya jadi banyak banget ya gitu ya. Intensitas yang biasanya kita bisa anggap ya udahlah take it easy aja, tapi ini kok bener-bener kita pikirin banget. Nah, terus juga ada mulai rasa tidak nyaman mungkin di tubuh kita tadi ya, ada gejala-gejala tertentu tadi karena fisik itu stres itu bisa banget berhubungan dengan fisik. Ada hal tertentu yang menurut kita sebenarnya ini biasanya oke-oke aja, tapi kok ini kok aneh ya, tadi tiba-tiba mual gitu ya, tiba-tiba pengen BAB, tiba-tiba pengen BAK. Serangan panik gitu kan, serangan cemas gitu. Ya kayak ini deh, pas kamu sekolah, belum belajar, mau ujian. Kok tiba-tiba kok pengen bolak-balik ke toilet gitu ya, padahal nggak minum, padahal nggak ngapa-ngapain. Itu salah satu respon stres itu ternyata ya. Dan sebenarnya itu wajar, tapi pada saat kita menghadapi hal tersebut itu berulang, artinya itu ada yang salah sama dengan manajemen pengelolaan stres kita. Seperti karena kan stres itu sebenarnya respon yang kita hadapi, yang kita alami terhadap satu tekanan yang muncul ke dalam diri kita, tekanan yang datang gitu. Nah, tekanan tadi bisa jadi ujian, atau tadi anak tiba-tiba minta susu padahal kita udah capek banget lagi menyusui kan. Iya betul ya. Anaknya mau nyusu, bapaknya ikutan. Ups, misalnya gitu ya. Jadi bukan stres gitu kan. Jadi kayak aduh gitu tambah over gitu stresnya. Nah, itu tekanan yang datang, gimana cara kita meresponnya gitu. Nah, itulah yang stres itu. Berarti yang paling penting adalah cara kita untuk memanajemen si stres itu sendiri. Nah, cara kita ngelola. Caranya menurut Mbak gimana tuh Mbak? Salah satu cara yang untuk ya tadi deh misalnya mungkin players yang sekarang itu tiap dipanggil, tiap mau rapat pagi, misalnya mau meeting pagi, itu mau presentasiin laporan, itu tiba-tiba kan tiba-tiba serangan panik, mau ke kamar kecil terus gitu kan. Nah itu gimana memanajemennya biar stres itu nggak menghalangi aktivitas kita gitu nantinya. Berkelanjutan ya? Ya betul, gimana Mbak? Sebenarnya yang paling penting banget kita harus tahu dulu sumber stresornya apa. Karena banyak orang yang nggak tahu nih ada respon sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, tapi dia nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau sudah tahu tadi sumbernya ternyata setiap dia mau presentasi, dia ngerasa nggak enak, artinya kan mungkin dia ada rasa tidak nyaman ketika mau melakukan, berbicara di depan umum. Sumbernya tuh ya. Iya betul. Kalau sudah tahu sumbernya apa, next, ayo kita cari gitu. Kamu nyamannya seperti apa? Mungkin sebagian orang sebelum presentasi ada yang perlu ke toilet dulu untuk huha, bisa kita gerak-gerak gitu ya. Atau ada yang mau olah vokal dulu gitu ya.
mungkin ada yang perlu makan makanan dulu enak gitu biar nyaman. Nah, ini harus kita cari karena masing-masing orang tadi responnya beda, nyamannya juga beda. Ya kan. Nah, kalau ini udah dapet polanya nih, ketika kita sumber stresnya tadi kan nggak bisa kita hindarin. Siapa tuh yang bisa nyetopin kita untuk maju presentasi selain bos kita misalnya gitu kan? Mau nggak mau itu harus kita lakuin gitu kan. Nah, jadi kalau udah ngerti ini, kita cari tinggal ngelolanya yang pas untuk kita ini seperti apa. Nah, ngelolanya banyak banget. Dan yang ketiga adalah maintain-nya. Udah ngerti nih kayak gini gitu ya. Ya udah kita maintain. Kalau sudah paham sumbernya dari sana, jangan sia-siain waktu untuk dibiarin aja. Artinya misalnya bisa shape your skill, belajarlah public speaking, misalnya gitu ya, latihan yang banyak. Karena kalau diterusin aja akan berulang-ulang terus. Dan itu malah jadinya menghambat aktivitas kita dan tentunya juga keinginan kita untuk maju gitu kan di kantor ataupun juga di tempat kita beraktivitas. Tadi udah dijelasin gimana kita harus cari tahu dulu sebab musababnya dari mana nih muasalnya gitu kan, dan kita bisa lebih siap untuk menghadapi apa sih biang si stres ini gitu kan. Kayak tadi mungkin susah atau gugup bicara di depan umum, kita bisa belajar public speaking. Nah, tapi untuk si manajemen stres ini sendiri selain bisa dipelajarin, bisa nggak sih Mbak dikelola gitu untuk players mungkin yang sekarang lagi bingung nih, stresnya tuh mau dihadapin gimana gitu caranya. Aduh gimana sih, pokoknya belibet gitu deh. Pokoknya gimana cara biar kita tuh bisa memanajemen si stres itu. Karena saya juga sekarang lagi stres. Ibu sabar ya Ibu. Iya. Tolong sabar. Ntar anaknya lahiran takut saya. Jangan ya Allah. Ini udah digugurin kok. Enggak. Saya nggak hamil kok players. Puasa Bun. Enggak. Oke, gimana tuh Mbak? Biar lebih biar players juga lebih bisa menghadapin si stres itu sendiri. Jadi biar nanti lebaran kembali suci lagi gitu. Oh gitu, baik. Iya, jadi pada prinsipnya yang namanya manajemen stres itu bisa dipelajari. Gitu ya. Jadi ya kalau memang dia berkepanjangan dan memang pada akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, ya itu memang harus ke profesional. Tapi kan sebelum menuju ke sana mau kita cut nih. Ya nggak sih? Kita harus bisa dulu ngadepin si stres itu. Ya kita kan masih makhluk yang rasional gitu kan. Iya, betul. Ya udah selama kita masih bisa ngadepin, ya udah kita iniin dulu sendiri gitu kan. Nah, kalau masih bisa dikelola sebenarnya ada banyak banget teknik-teknik sederhana. Nah, boleh Mbak di-share Mbak. Tadi kan udah di-mention nih kayak yang si Yura Yuwanita ya, katanya healing sana ya. Nah, salah satu yang mereka lakukan di situ dari namanya mindful breathing. Jadi itu namanya kita kembali lagi ke nafas gitu ya, kita bernafas dengan sadar. Nah, sebenarnya bisa juga itu kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, tadi kan aku bilang salah satu salah satu gejala ketika kamu stres itu kan deru nafasmu kayak naik turun, bener nggak sih? Deg-degan kayak tadi tuh mau ke kantor tiba-tiba hujan padahal udah telat, pasti kan dakduk gitu ya, nafasnya juga naik turun, aduh nggak tenang. Nah, sebenarnya kita bisa banget untuk menenangkan diri, calm itu dengan si mindful breathing tadi. Kita nafas aja seperti biasa sebenarnya, tapi kita fokus ke nafas tersebut, players gitu. Jadi kalau kita panik atau cemas atau lagi stres itu kan pasti pikirannya tuh kemana-mana gitu ya. Nah, ketika kita mindful breathing itu pikirannya tuh kita fokusin. Bisa aja kita fokusinnya kita hitung 3, 2, 1 gitu. Atau mungkin kita pikiran hal-hal yang indah-indah atau apa. Tujuannya adalah mengangkat berbagai pikiran yang semerawut tadi yang bisa membuat kita stres dan buat kita tuh fokus lagi. Jadi kita bisa jadi lebih tenang gitu kan. Paling enggak itu bisa jadi pertolongan pertama biar stresnya nggak kemana-mana. Itu ya berarti bernafas sambil berhitung, menghirup nafas, atau bisa sambil zikir ya players. Bisa, iya lagi bulan puasa ya Bun. Bisa sambil zikir ya gitu ya. Sebenarnya tujuannya penting nge-cut biar pikirannya nggak kemana-mana. Kalau lagi stres kan pikiran kita semrawut ya, kita susah fokus kan. Iya, apalagi kalau lagi tadi saya nyetir di jalan tuh kayak kan hujan. Iya, udah kayak mau jadi Sonic gitu, saya mau terbang rasanya. Padahal kan kayak pengen cepet sampai. Nah, kalau misalnya saya serangan panik, nanti bisa aja jadi trouble yang lain, bisa amit-amit tumburan gitu kan. Gitu. Makanya jadi balik lagi, dan yang paling enak untuk difokusin tuh nafas ya, karena kita balik-baliknya ngitungnya ke nafas gitu. Dan lebih tenang gitu ya. Nah, kalau misalnya tahapan dari manajemen stres ini nih Mbak ya, nah gimana sih biar kita itu gak ngalamin stres yang berkepanjangan gitu kan, kayak tadi misalnya ada hal-hal yang memang selalu berulang gitu kita hadepin. Nah, gimana biar itu nggak berkepanjangan selain tadi? Itu kan pertolongan pertama tadi ya yang bernafas dengan tenang. Nah, selanjutnya apa nih Mbak? Biar kita lebih bisa biar bisa lebih fokus lagi untuk
mengelola si stres itu sendiri? Iya, soalnya tadi balik lagi, sumber stres itu kan ada banyak ya. Nah, kamu harus tahu dulu nih sumbernya apa. Sumbermu dari dari mana gitu, apa yang membuat kamu itu merasa stres. Udah dapat sumbernya, kita kasih treatmentnya gitu ya. Oh, berarti sumber stresku ini adalah kalau aku ngelihat anakku lagi rewel, lagi apa misalnya kayak gitu ya. Ya udah kita cari nih anak rewel nih biasanya karena apa. Nah, itu bisa kita kita berikan apa dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya setelah kita tahu, kita berikan treatmentnya biar pas, biar nanti tidak berkepanjangan. Nah, kalau ketika ternyata sudah diberlakukan begitu masih saja muncul, tadi ya udah pertolongannya tadi bisa banget untuk bernafas, bernafas, kemudian juga kita bisa menenangkan diri, kita bisa duduk dan kita bisa ngelis banget hal-hal apa aja sih yang selama ini membuat aku merasa nyaman, buat aku merasa tenang. Karena stres itu kan buat kita nggak nyaman, nggak merasa tenang ya. Iya betul. Gitu. Jadi kita bisa banget trial and error. Apa nih yang pas untukku? Apa yang ini sudah pernah aku coba tapi itu nggak works, ya udah aku bisa coba cara baru lagi nih, misalnya gitu. Kalau curhat sama temen itu bisa menghilangkan stres nggak sih? Sebenarnya bisa. Mungkin tidak jadi menyelesaikan masalah, tapi paling tidak burden atau beban yang kita punya tuh paling nggak keangkat. Paling nggak kan ada teman berbagi tuh kayak rasanya lega ya. Sesuatu yang kita pendem-pendem, kita simpen-simpen, ada yang tahu kayak ngerasa ada support nggak sih? Berarti mungkin players bisa coba untuk ikut komunitas mungkin ya. Ada kan kalau misalnya nih kayak ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu yang punya anak gitu atau punya suami yang kerja gitu ya. Nah, mereka bikin komunitas ibu-ibu arisan misalnya. Ya, bisa. Jadi kayak sama-sama punya cerita yang sama, kalau misalnya saling diobrolin itu kan kayak sedikit mengurangi beban yang ada di diri kita gitu. Support system itu penting sih. Ya, lingkungan berarti ya. Lingkungan itu penting lagi. Jadi selain dari kita tadi kan ingat ya ada dari internal. Kalau dari internal kan kita bisa ngelola nih. Kita tahu ternyata stresnya karena kita nggak bisa ngelola waktu dengan baik karena pekerjaan anak dan sebagainya. Artinya kan time manajemen kita nih yang harus diatur lagi. Kalau ternyata sudah ngatur tapi aduh kayaknya aku beban banget sendiri. Eksternal nih gitu ya, nggak bisa aku urusin lagi, namanya anak kan eksternal, suami kan eksternal gitu ya. Ya udah artinya ya kita bantuannya dari eksternal juga nih. Fisiologis, oh ternyata karena pola makanku, oh ternyata karena aku kecapean gak istirahat, ya udah yuk pola tidurnya juga mungkin kan gitu ya. Oke, baiklah ya. Banyak sekali ya ternyata ya hal-hal yang bisa membuat kita stres, apalagi yang kita hadapin sehari-hari. Tapi nggak masalah sih semuanya kalau kita bisa mengelola si stres itu dengan baik ya. Tadi Mbak Vende juga sedikit share gitu kan tentang bagaimana sih mengelola stres itu sendiri. Nah, tapi ada juga yang bilang nih Mbak, stres itu kan banyak yang bilang, selalu bikin kita tuh jadi tertekan gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga yang bilang kalau stres itu ternyata nggak selalu membawa pengaruh negatif. Bahkan ada sisi positifnya. Apa sih Mbak kira-kira itu? Oke, jadi pertama aku share dulu. Stres itu ada dua jenis. Yang pertama adalah distress, yang kedua adalah eustress. Distress ini stres yang negatif, yang tadi kita omongin banyak banget. Nah, eustress ini stres yang positif. Nanti ngarahnya kita jadi lebih termotivasi. Ngarahnya kita jadi lebih bergairah. Ngarahnya kita jadi lebih semangat, dikasih tantangan, either kita jadinya kayak aduh gimana, malah jadi oke, aku harus menyelesaikan itu. Nah, ini nih fungsinya si eustress ini. Jadi memang stres nggak bisa dipandang pasti negatif, pasti ada positifnya juga. Selama itu memang masih berpengaruh baik ke kita gitu kan, ya udah kita pandangnya itu sebagai hal yang bisa memotivasi diri kita ya. Tapi kalau misalnya sudah berpengaruh ke fisik gitu kan, sudah hands up gitu ya udah cari overthinking gitu ya. Jadi overthinking ya udah cari bantuan deh ya. Nah, tadi Mbak Vene juga mention tentang cara untuk menghilangkan ya, atau cara untuk mengelola. Menghilangkan stres mah udah belanja aja Bun. Belanja mulu ya saya ya. Maksudnya kayak itu kan salah satu cara saya gitu kan untuk menghilangkan stres itu sendiri. Tapi untuk cara mengelola stres itu Mbak, gimana sih Mbak dari sisi psikologisnya? Jadi caranya banyak. Salah satunya sebenarnya tadi yang udah di-mention, kalau memang belanja itu bisa membuatmu merasa senang nggak apa-apa. Cuma jangan sampai jadi impulsif buying. Nah, kan? Tuh kalau udah impulsif buying itu bahaya banget sih gitu ya. Ngelolanya ada juga sebagian orang-orang yang senang mengelola stres tadi ya, dengan dia ikut di komunitas tertentu dan dia benar-benar jadi zen gitu ya. Meditasi bersama. Meditasi. Ada juga sebagian yang dia bisa pikirannya tuh bisa lebih enak lagi, stresnya bisa rilis ketika dia jalan. Ada loh di kantor mumet gitu, dia keluar jalan aja muter-muter untuk cari ide. Benar. Ada kan? Atau mungkin
apalagi ya selain tadi ya jalan-jalan terus juga belanja terus ada yang sebagian makan tahu. Makan iya ya. Ada loh tapi makan jadinya kalau berlebihan jadi seperti kita. Jadi sebenarnya yang mau aku bilang adalah ngelola stres itu tidak perlu sesuatu yang muluk-muluk. Tidak perlu sesuatu yang mahal. Karena yang penting itu adalah yang dirasakan efeknya ke diri kita. Yang kita lakukan itu bisa buat kita nyaman nggak? Bisa bikin rilis atau tidak? Bisa bikin kita lebih produktif nggak? Kalau memang stresnya mengarahkan kita ke tidak produktif. Bisa bikin kita jadi ngerasa lepas nggak? Kalau memang stres itu membuat kita jadi stuck. Gitu loh. Nah, mengelolanya tadi ada banyak banget caranya, tergantung dari kamunya mau seperti apa. Cuman ya kalau memang memungkinkan untuk di-cut dari stresornya, sumber stresnya, itu akan jadi lebih bagus. Gitu, karena kan kita langsung cut sumber stresnya. Tapi gitu. kadang kalau di kantor kita nggak bisa nge-cut. Kalau itu bos, itu kita gawat kalau kita mau nge-cut itu. Bener, kan. Makanya kalau bos yang jadi sumber stresmu dan kamu nggak bisa berhentiin bos itu, siapa lu? Iya, gitu siapa kita gitu kan. Mau nggak mau kita harus temuin berbagai aktivitas di kantor yang paling nggak bisa ngerilis stres kita. Mungkin kita keluar sebentar, ngopi-ngopi cantik, ngobrol ngeriwung di waktu istirahat gitu loh. Hal-hal kecil yang sebenarnya efeknya bisa membuat kamu merasa lebih ceria, lebih nyaman dan bisa lebih produktif lagi. Nah ini juga mungkin kita senggol sedikit ya untuk adik-adik mungkin ya ataupun juga players yang punya anak yang sekarang itu mau ujian. Oh iya, yes, udah deket kan, ya. Ini kan lagi deket ya, udah mau deket nih ujian. Nah itu kadang-kadang itu anak-anak itu kan aduh stres berat karena belajar terus karena mau ujian gitu kan. Nah boleh dong Mbak di-share tips sedikit untuk mungkin sekarang players yang juga ikutan stres karena anak-anaknya lagi stres mau menghadapi ujian. Nah itu gimana Mbak? Nanti takutnya kan jadi malah kayak udah stres, udah bingung mau menghadapi ujian seperti apa, malah nantinya jadi menimbulkan hal yang negatif. Nyari kunci jawaban gratisan gitu ya, nyari kemana-mana. Nah gitu, nah boleh dong Mbak dikasih tahu Mbak untuk players yang mungkin sekarang lagi menghadapi hal tersebut. Oke, yang pertama jangan bebani anak lebih lanjut lagi. Karena kalau dia udah ngomong gitu kan dia sudah sangat terbebani ya. Dan kita nggak tahu beban tekanan yang dia dapat di sekolah itu seperti apa gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua sebenarnya bisa banget untuk support si anak. Tanyakan kondisinya, tanyakan perasaannya. Adek apa yang sekarang sedang dirasakan. Adek pengennya apa dan lain sebagainya gitu ya. Terus waktu belajar juga please dibatesin. Nggak harus selalu jadi 24 jam belajar terus gitu ya. Treatment anak dengan misalnya maunya sukanya makan apa, tidak harus yang mahal-mahal. Sekali lagi ya Bun, dimasakin misalnya gitu ya. Ketika lagi capek kemudian misalnya dipeluk, dipuk-puk gitu. Karena anak kan belum tentu bisa mengelola stresnya. Jadi berarti orang tua yang harus membantu anak untuk mengelola stres tersebut ya. Betul. Jadi kalau kitanya juga ikutan stres, anaknya makin stres. Udah di rumah kayak gitu, di sekolah juga kayak gitu. Iya, karena kan persaingannya kalau misalnya ntar ujiannya nggak lulus kan susah ntar masuk universitas gitu loh. Panjang jadi urusannya ya. Panjang banget. Jadi kitanya kudu rilis dulu gitu kan, kasih tempat yang nyaman untuk anak gitu kan. Enak banget tuh kalau meluk anak tuh rasanya ya. Duh pengen pulang deh. Nanti salah, bukan meluk anak, meluk suami jadinya. Oh gak apa-apa sih peluk suami dan anak ya Bun. Iya, oke, berarti itu sedikit sekelumit tips ya dari Mbak Venda untuk mengelola ataupun juga memanajemen stres itu sendiri. Yang paling penting adalah kita sendiri sadar ya kalau misalnya udah memang tahap stres itu udah kita nggak bisa hadapin sendiri. Either kita tadi curhat sama eksternal, sama orang sekitar, sama suami, sama ibu mungkin. Pokoknya bisa dipercaya deh. Yang bisa dipercaya deh, yang kamu nyaman. Yang gak jadi bahan gibah deh pokoknya nantinya. Bener banget, iya. Tapi jangan curhat sama ibu mertua ya. Boleh sih kalau ibu mertuanya baik. Oh iya. Oke. Tapi kalau potensinya kayak gitu jangan ya Bu. Oke. Nanti enggak kita ini udah cut terakhir. Aduh lupa, saya mau lanjut terus ya. Nanti kita bertemu lagi playersnya di Heart to Heart di minggu depan. Dan pastinya terima kasih untuk Mbak Venda hari ini ya atas waktunya. Terima kasih juga untuk Makna Penta yang sudah kasih sharing-sharing hari ini. Dan pastinya juga yang mau sharing tentang masalahnya atau mungkin yang lagi stres, sekarang sudah tidak bisa mengelola stres, tidak percaya, mau curhat ke mana-mana, bisa langsung datang ke Makna Penta di Jalan Sudirman nomor 98 Palembang ya. Jangan lupa players ya dengerin terus Heart to Heart setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang di 975 Play FM. Dan jangan lupa untuk nonton YouTube-nya di 975 Play FM Palembang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan kasih tahu topik apa sih yang bisa kita bahas untuk episode selanjutnya ya. Saya Angela pamit, have a nice day and have a nice play.